Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nah, kita langsung saja masuk ke video contoh soal dan pembahasan mengenai materi hubungan pada roda-roda yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Seperti yang kalian lihat di layar pada contoh soal yang pertama, dua roda dihubungkan seperti gambar di bawah ini. Jadi ada roda 1 dan roda 2 yang dihubungkan dengan sepusat. Nah, kenapa sepusat? Karena dia gambarnya di pusat yang sama di sini. Nah, ini roda yang pertama, roda 1. Kenapa yang ini roda 1? Karena jari-jarinya ini. Nah, roda 1. Kemudian yang di belakang, jari-jarinya ini, berarti yang di belakang adalah roda yang kedua. Jari-jari roda 1 adalah 0,5 meter dan jari-jari roda 2 adalah 1 meter. Jika roda 1 berputar dengan kelajuan linier 10 meter per sekon, maka kelajuan linier roda 2 adalah, nah, berarti yang diketahui di sini, yang pertama adalah jari-jari R1. R1-nya 0,5 meter. Kemudian R2 1 meter. Kelajuan linier roda 1 V1 sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian kelajuan linier roda kedua tidak diketahui. Ini yang dicari, yang ditanya. Nah, caranya gimana menyelesaikannya? Penyelesaian. Nah, seperti yang kita ketahui, apabila dua buah roda dihubungkan dengan sepusat, berarti yang sama adalah kecepatan sudutnya. Omega A sama dengan omega B. Nah, omega rumusnya adalah V dibagi R. Karena di sini menggunakan angka 1 dan 2, berarti tinggal kita rubah, kita sesuaikan 1 omega 2. Jadi A dan B ini bisa dirubah sesuai dengan kode yang ada di gambar. Kalau dia pakai 1 dan 2, berarti kita tinggal tulis omega 1 sama dengan omega 2. Berarti V1 dibagi R1 sama dengan V2 dibagi R2. Kita masukkan V1-nya 10 meter per sekon dibagi R1-nya 0,5 meter. Ini coret meternya. Kemudian V2 dibagi R2-nya 1. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tinggal kita kalikan silang. 10-nya kita kalikan 1, V2-nya kita kalikan 0,5. Jadinya 10 dikali 1 sama dengan V2 dikali 0,5. Berarti 10 dikali 1 sama dengan 10. V2 dikali 0,5 berarti 0,5 V2. Berarti V2 itu sama dengan 10 dibagi 0,5 sama dengan 20 meter per sekon. Jadi besarnya kecepatan linier roda yang kedua adalah 20 meter per sekon. Jawabannya adalah C. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Dua buah roda berputar dihubungkan seperti gambar. Nah, ini salah ya, bukan bersinggungan, tapi dihubungkan tali. Nah, jika jari-jari roda 1 adalah 20 cm dan jari-jari roda 2 adalah 10 cm dan kecepatan sudut roda 1 sama dengan 50 radian per sekon, maka kecepatan sudut roda 2 adalah, nah, yang diketahui di sini pertama R1-nya adalah 20 cm, R2-nya 10 cm. Kemudian kecepatan sudut roda 1 omega 1 berarti 50 radian per sekon. Yang ditanya adalah kecepatan sudut roda yang kedua. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, nah, ini kan dia dihubungkan dengan tali. Ketika dia dihubungkan dengan tali, berarti yang sama adalah kecepatan linier. Berarti V1 sama dengan V2. V1 sama dengan V2, di mana rumus V itu adalah omega dikali R.
Berarti di sini omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Omega 1 nilainya adalah 50 radian per sekon. R1 nilainya 20 cm. Omega 2 tetap omega 2. R2-nya adalah 10 cm. Nah, ini kita nggak usah merubah satuannya ya, langsung aja kita coret di sini. Nah, jadi hilang dia. Di sini berarti 50 kali 20 sama dengan berapa? 50 kali 20 1000 radian per sekon sama dengan 10 omega 2. Berarti omega 2 sama dengan 1000 radian per sekon dibagi 10 sama dengan coret tinggal 100 radian per sekon. Jadi jawabannya adalah A, 100 radian per sekon. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, kita disuruh memperhatikan gambar, dia dihubungkan bersinggungan. Nah, kalau bersinggungan berarti yang sama apa? Yang sama adalah kecepatan liniernya. V1 sama dengan V2. Nah, masing-masing dengan jari 8 cm dan 12 cm. Jika roda 1 berputar 6 putaran tiap sekon, ini ya, berputar 6 putaran tiap sekon, 6 putaran per sekon itu sama aja dengan kecepatan sudutnya, kecepatan sudut. Nah, maka frekuensi ini bukan frekuensi ya, tapi kecepatan sudut roda 2 sebesar titik-titik putaran per sekon. Nah, berarti yang diketahui pertama adalah jari-jari R1 8 cm, kemudian R2-nya 12 cm, omega 1-nya 6 putaran per sekon. Seperti yang sudah minggu lalu Ibu jelaskan kan, satuannya itu kecepatan sudut, bisa radian per sekon, bisa putaran per sekon, dan lainnya. Nah, perlu nggak dirubah jadi radian per sekon? Kita lihat, di sini diminta dengan satuan putaran per sekon, berarti tidak perlu kita rubah. Yang ditanya adalah kecepatan sudut, berarti omega 2. Nah, seperti yang sudah Ibu tulis, kalau bersinggungan berarti V1 sama dengan V2. Omega 1 sama dengan R1 dikali R1. Omega 2 dikali R2. Omega 1 nilainya 6 dikali R1. R1 nilainya 8 cm. Sama dengan omega 2, R2-nya nilainya 12 cm. Kita coret 6 kali 8 48. Omega 2 kali 12 omega 2. Berarti omega 2 sama dengan 48 dibagi 12 sama dengan 4 putaran per sekon. Nah, jawabannya berarti yang B. Ya, ini soal nomor 3, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, ini adalah gabungan antara dua hubungan roda-roda. Yang pertama apa? Yang pertama sepusat. Nah, yang pertama sepusat. Yang kedua adalah dihubungkan tali. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini, kita perhatikan dulu gambarnya. Yang pertama kita pastikan, uraikan apa saja hubungan roda-roda yang terdapat pada gambar. Nah, seperti yang ada di gambar, itu adalah sepusat. Sepusat yang mana? Roda B dengan roda A. Berarti roda B dan roda A. Nah, kemudian yang dihubungkan tali antara roda A dengan roda C. Roda A dengan roda C. Nah, bagaimana cara menghitung atau mengerjakan soal ini? Nah, kalau sepusat, ini ya, berarti otomatis kalau sepusat omega A
sama dengan omega B, ya kan? Kemudian kalau dihubungkan tali berarti yang sama apa? VA sama dengan VC. Nah, jadi dalam mengerjakan soal ini, kita uraikan dulu apa hubungan yang terjadi di gambar. Oh, ini yang terjadi. Berarti kalau sepusat yang sama omega A sama omega B. Terus kalau dihubungkan tali sesuai gambar, yang dihubungkan tali adalah roda A sama roda C. Berarti VA sama dengan VC. Nah, jika roda A, B, C berturut-turut 20 cm, 8 cm, dan 4 cm, dan roda B berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon, maka kecepatan sudut roda C adalah, nah di sini berarti begini, kita ngerjakannya ya. Diketahui RA sama dengan 20 cm, kemudian RB sama dengan 8 cm, kemudian RC sama dengan 4 cm. Roda B kecepatan sudut 10 radian per sekon. Nah, yang ditanya adalah kecepatan sudut roda C. Omega C-nya berapa? Nah, berarti kita harus kerjakan dari awal. Sini ya. Kita lihat, kita kerjakan dari sini. Penyelesaian. Nah, kita lihat dulu di sini. Yang pertama kan omega A sama dengan omega B. Ini yang kita pakai dulu karena yang diketahui duluan adalah 10 radian per sekon. Omega A sama dengan omega B. Berarti kalau omega B sama dengan 10 radian per sekon, omega A-nya berapa? Nah, karena omega A sama dengan omega B nilainya 10, berarti omega B juga nilainya 10 radian per sekon. Sudah dapat ya? Kita langsung lanjut lagi. Dihubungkan tali RA dan RC. Berarti VA sama dengan VC. Rumusnya VA apa? Omega A dikali RA sama dengan omega C dikali RC, ya kan? Omega A nilainya berapa? 10 radian per sekon. Nah, RA nilainya berapa? RA nilainya 20 cm. Sama dengan omega C. RC nilainya berapa? RC nilainya 4 cm. Kita coret sentinya. Berarti tinggal 10 kali 20 berarti berapa? 200 ya. 200 radian per sekon. Sama dengan omega C kali 4 berarti 4 omega C. Omega C sama dengan 200 dibagi 4. Nah, berarti sama dengan 50 radian per sekon. Jadi gitu. Jadi untuk mengerjakan soal yang seperti ini, itu kita lihat dulu, uraikan dulu hubungannya apa aja, baru kita lanjut untuk menyelesaikan soal tersebut sesuai dengan yang sudah kita uraikan. Ya, itu tadi 4 contoh soal dan pembahasan mengenai gerak melingkar dan hubungan roda-roda. Nah, nanti akan Ibu berikan latihan soal yang sama persis dengan contoh yang Ibu berikan. Jika ada yang kalian tidak pahami, silakan japri Ibu melalui WhatsApp. Pasti akan Ibu balas. Nah, mohon maaf sebelumnya jika Ibu menjelaskan terlalu cepat, karena memang terbatas oleh waktu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.